Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Para pendengar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ikhwatul iman kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni berkenaan dengan masalah narkoba ikhwatul iman. Narkoba sudah diketahui atau sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Narkoba dapat merusak jiwa, dapat merusak akal seseorang. Berbagai efek yang jelek, yang berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh para pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama mazhab sejak masa silam. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan para rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan yakni perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain, yakni bukan narkotika dan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak, dapat menimbulkan ketergantungan. Itu dalam undang-undang tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufattirat, pembuat lemah, atau mukhaddirat, pembuat mati rasa. Nah, pengaruh narkoba secara umum yakni ada kalanya depresan, stimulan, halusinogen, Seorang pakar kesehatan mengatakan yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima, hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dalil pengharaman narkoba, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Setiap yang khabis terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabis adalah
yang memberikan efek negatif. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la taqtulu bi aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa qala aydan, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dua ayat tersebut menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. An Ummi Salamah qalat, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin mufattirin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, yang membuat lemah, dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ya, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Jika khamr itu haram, maka demikianlah pula dengan mufattir atau narkoba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selamanya." Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun, sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya tersebut. Ibnu Abbas meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La darara wa la dirara." Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Ya, riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberi madarat pada orang lain, dan narkoba termasuk dalam larangan ini, ikhwatul iman. Mustami'inal kiram rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya, yakni jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih dalam 3 masalah. Bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit? Apakah narkoba itu najis? Apakah hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba? Menurut jumhur mayoritas ulama, narkoba itu suci, bukan termasuk najis. Ya. Bagi yang mengkonsumsi narkoba, maka dikenai hukuman takzir, tidak ditentukan hukumannya. Yakni bukan dikenai had, ya, sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina. Yakni kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama madhab. Dari ulama Hanifiyah, Ibnu Abidin mengatakan al-bans, yakni obat bius dan semacamnya dari benda padat, diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukan, dan itu ketika dikonsumsi banyak, dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit, seperti untuk pengobatan. Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun mengatakan, adapun narkoba, ganja, maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Karena narkoba jelas menutupi akal. Ya. Alisi, salah seorang ulama Malikiyah, berkata, had itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat seperti narkoba yang merusak akal, namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan, kata beliau. Ulama Syafi'iyah, Imam Ramli mengatakan, selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan, yaitu benda padat seperti obat bius, albans, opium, kemudian dan lainnya, ya, juga ganja, hasyi, maka tidak ada hukuman had yang memiliki ketentuan dalam syariat. Walau benda tersebut dicairkan, karena benda ini tidak membuat mabuk seperti pada minuman keras. Begitu pula,
Abu Rabi Sulaiman, ya, yang terkenal dengan Al-Bajirami, mengatakan orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had. Berbeda halnya dengan peminuman miras, karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras, dan pecandu narkoba akan dikenai takzir, yakni hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syariat. Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini, maka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman had seperti ketentuan pada minuman keras. Namun pendapat jumhur yang dianggap lebih kuat sebagaimana alasan yang telah terkemukakan tersebut. Itu dari pendapat ulama madhab. Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafsa atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat, dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaidah yang sering dikemukakan oleh para ulama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagai narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah, yang tepat adalah dibolehkan. Imam Syarbini mengatakan dari madhab Syafi'iyah boleh menggunakan sejenis nafsah dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, walau nantinya menimbulkan efek memabukkan, karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Ya. Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal jiwa seorang muslim, sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang mudah terpengaruh dalam atau dengan glamornya dunia, sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek, yang mengajak untuk jauh dari Allah. Nasihat Rasulullah SAW sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mathalu jalisis salih wal jalisis su' kamathali sahibil misk wa kiril haddad. Nih, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahi atau dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yakni membentengi keluarga dari narkoba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di surat Tahrim. Ini, narkoba merupakan perusak generasi bangsa. Keganasan dan kerusakan yang ditimbulkannya tidak diragukan lagi. Di sisi lain, larisnya peredaran narkoba di kalangan remaja membuat kita geleng-geleng kepala. Sudah selayaknya setiap orang tua, para pendidik mulai sadar dan berbuat sesuatu untuk membentengi, yakni dengan mengajarkan akidah yang benar. Mengapa akidah? Ya, karena perkara akidah adalah pondasi dalam pendidikan Islam. Akidah adalah pondasi dalam perbaikan moral. Akidah yang benar akan memberikan alasan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Oleh karena dakwah para nabi dan rasul diawali dengan perbaikan akidah yang menanamkan tauhid yang benar. Demikian metode dakwah Rasulullah SAW sebagaimana ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yakni, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab wada'umuhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, engkau akan mendatangi sebuah kaum ahli kitab, wahai Mu'adz, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mentaatimu untuk hal itu tersebut, ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepadanya membayar zakat yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, jauhilah harta-harta mereka.
Narkoba itu diharamkan oleh agama dan menyebabkan pelakunya berdosa. Namun seseorang akan sulit sekali menghindarkan diri dari larangan agama kecuali ia memiliki keyakinan yang benar terhadap agamanya. Bagaimana mungkin ia bisa takut kepada Allah jika keyakinannya tentang Allah belum benar? Bagaimana mungkin ia taat kepada Rasulnya jika ia belum memiliki keyakinan yang benar bahwa Muhammad SAW adalah utusannya? Bagaimana mungkin ia bisa menerima dalil jika ia belum yakin bahwa dalil itu wajib ditaati? Narkoba adalah candu sebagaimana khamr. Lihatlah betapa dakwah Nabi sehingga para sahabat yang ketika itu sudah terlanjur biasa meminum khamr bisa dengan rela meninggalkannya. Itu karena beliau memulainya dengan perbaikan akidah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, surat Al-Quran yang turun di masa awal adalah surat-surat pendek yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Hingga Islam sudah menetap atau menancap erat di hati orang-orang, barulah turun ayat mengenai halal dan haram. Andaikan saja yang turun di masa awal adalah ayat yang berbunyi jangan engkau minum khamr, tentu mereka akan berkata kami akan minum khamr selamanya. Andaikan ayat yang turun berbunyi jangan kalian berzina, tentu mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian ya, tanamkan kecintaan terhadap ilmu agama pada keluarga, karena ilmu akan membawa kepada rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut untuk menentang aturan Allah dan menerobos apa yang dilarangnya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dengan ilmu, ia tahu betapa rahmat Allah dan betapa keras azabnya. Ya. Dengan ilmu, ia tahu ganjaran baik dan buruk bagi setiap perbuatannya. Dengan ilmu, ia tahu untuk apa ia hidup dan akan dibawa kemana hidupnya. Dengan ilmu, seseorang tahu bagaimana menjalani hidup dan jalan mana yang ditempuhnya. Selain itu, seseorang yang jatuh cinta pada ilmu agama akan kecanduan dengannya, sehingga ia tidak mencari candu yang lain. Semakin cinta ilmu, ia semakin sadar banyak hal dari agama yang belum ia ketahui, hingga ia merasa sangat membutuhkan ilmu. Yakni para ulama mengatakan, ya inna hajatal insan ilal ilm asyaddu min hajati ila ta'am wa syarab. Kebutuhan manusia akan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ya, ini. Tanamkan kebiasaan untuk memanfaatkan waktu. Buatlah anak kita memahami benar betapa pentingnya waktu. Pahamkanlah bahwa di dunia ini kita bersaing ketat. Sampaikan kepadanya bahwa di detik kita merasa nyaman membuang waktu kita. Ada orang lain seperti kita yang sedang menambah nilai dirinya dan membuat kita beberapa langkah di belakangnya. Ini Rasulullah SAW senantiasa menyemangati umatnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah azza wa jalla wa la ta'jiz. Bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk melakukannya dan janganlah bermalas. Riwayat Imam Muslim. Ibnu Jauziyah rahimahullah mengatakan, yakni menukilkan perkataan hikmah mengenai waktu, al-waktu saifun fa inna qata'tahu wa illa qata'ak. Waktu itu pedang, kalau bukan engkau yang memotongnya, ia akan memotongmu. Ini. Bimbing anak dalam memilih teman. Poin ini sejatinya paling penting dalam bahasa narkoba. Karena faktor-faktor pemicu ketertarikan terhadap narkoba sebagian besar berasal dari lingkaran pertemanan. Ingin diperhatikan teman, ingin dianggap keren oleh teman, ingin mencoba yang dicoba oleh teman, ingin menunjukkan jati diri di hadapan teman, ingin dianggap sahabat terbaik oleh teman, rasa senang, rileks, dan lain sebagainya. Ini, yakni dalam hadis ar-rijalu ala dini khalilih falyanzur ahadukum ma yukhallil. Keadaan agama seseorang dilihat dari keadaan agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian lihat siapa teman dekatnya. Luangkan waktu untuk keluarga dan hidupkan keceriaan. Rutinitas kadang menimbulkan kebosanan, maka usir kebosanan dalam keluarga. Aturlah waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Sisihkan waktu untuk bermesraan dengan istri atau suami dan bermain bersama anak-anak. Hadirkan kegembiraan dan keceriaan di tengah keluarga. Rasulullah, seorang rasul, kepala keluarga, kepala birokrat, dai, beliau tetap menyempatkan diri bercengkrama dengan keluarganya. Yakni dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
Suatu ketika orang-orang Habasyah sedang bermain tombak, Rasulullah pun membentangkan sutra untukku sehingga aku bisa melihatnya. Keadaannya terus demikian sampai aku memutuskan untuk berhenti melihatnya. Kemudian berdoa kepada Allah yang terakhir namun bukanlah yang paling remeh adalah berdoa kepada Allah. Memohon petunjuk, penjagaannya ya terhadap keluarga, anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku fi surat Ibrahim. Juga anak soleh yang dijadikan contoh oleh Allah. Ketika dewasa ia berdoa dalam surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wan a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Allahu ta'ala a'lamu biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.